saat ini bersama dengan Bang James Purba, SHMH. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum TPN Pradi dan juga Ketua AKPI, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Untuk saat ini kita coba menggali dulu pengalaman ataupun kita minta wejangan dulu dari beliau untuk bagaimana caranya untuk pendirian kantor hukum, karena kantor beliau sudah 15 tahun berdiri dan mungkin juga sangat berguna untuk kita. Bang James, kira-kira bagaimana Bang? Baik, terima kasih rekan Maden terkait dengan masalah pendirian Lokom ya atau kantor hukum. Memang mendirikan kantor hukum ini bagi semua advokat atau lawyer adalah cita-cita yang paling akhir lah, artinya semua orang ingin mendirikan bendera sendiri ya. Tapi sebelum sampai ke tahap itu ya, banyak hal atau langkah-langkah yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu ya. Pertama tentunya sebagai sarjana hukum sudah mendapatkan bekal teori hukum di dunia universitas. Kemudian untuk melengkapi ini tentunya diperlukan ya pengalaman kerja, skill ya. Kemudian ini hanya bisa didapatkan jika ya berguru lah ceritanya, berguru ke senior-senior yang sudah lebih dahulu terjun di dunia advokat ya. Jadi idealnya seorang yang ingin mendirikan kantor hukum ya, setelah dia lulus dari fakultas hukum, disarankan untuk bekerja terlebih dahulu di kantor-kantor hukum yang sudah ada ya. Karena dengan bekerja di kantor hukum yang sudah ada, di sini dia akan dididik bagaimana cara pertama menangani klien, kasus-kasus yang dari klien. Kemudian dia juga akan dididik bagaimana cara maintain klien ini ya. Kemudian dia juga akan belajar bagaimana cara mengelola kantor hukum ya. Lalu dia juga belajar bagaimana cara mendapatkan klien ya. Lalu bagaimana supaya klien yang sudah ada tetap bisa dipertahankan dengan sekaligus juga menambah klien-klien yang ada. Nah, jika dalam beberapa tahun ya bekerja dengan kantor hukum ya, tidak harus satu kantor hukum, bisa juga beberapa kantor hukum ya. Seperti saya sendiri pernah 3 kali bekerja di kantor hukum yang berbeda sebelum saya memutuskan untuk mendirikan kantor hukum sendiri. Artinya banyak pengalaman yang saya dapatkan ya dari kantor-kantor terdahulu. Ini adalah modal ya untuk mendirikan kantor hukum, karena modal utama yang namanya kantor hukum itu adalah relasi ya. Kita sebagai lawyer ya, sebagai orang yang memberikan jasa hukum ya, kita tidak boleh seperti orang berdagang, tidak boleh mempromosikan jasa kita ya. Jadi jasa kita itu dikenal orang dari reputasi ya. Jika kita punya reputasi yang bagus dalam praktek hukum, otomatis ini akan menjadi iklan tersendiri, bisa dari mulut ke mulut, dari relasi ke relasi, maupun dari klien ke klien. Ini akan berkembang dengan sendirinya jika kita memiliki reputasi ya. Kemudian skill yang sudah kita dapatkan ya, ini tentunya modal yang sangat bagus dalam hal kita nanti akan menangani sendiri klien-klien yang datang ke kantor yang baru kita dirikan ya. Jika kita sudah punya skill, kemampuan, pengalaman, kita akan dengan mudah menangani perkara-perkara yang datang. Dengan demikian klien ini pun akan merasa satisfied, akan merasa puas dengan pelayanan yang kita berikan, sehingga ya dia juga akan merekomendasikan kita kepada relasinya dia yang lain. Demikianlah selanjutnya berkembang ya. Jadi tidak bisa seseorang tiba-tiba menjadi besar, harus melalui tahapan-tahapan ya. Kalau idealnya minimal seseorang itu bekerja dulu ya 5-7 tahun lah di berbagai kantor sebelum dia memutuskan memulai bisnis hukum sendiri ya. Karena dengan demikian dia cukup pengalaman, cukup matang sebagai seorang advokat untuk mendirikan kantor hukum sendiri ya. Karena nanti kalau sampai
terburu-buru membuat kantor sendiri, akibatnya tidak matang dan klien yang dihadapi, yang ditangani juga merasa tidak puas. Ini kan menjadi dampak yang tidak bagus bagi profesi itu sendiri. Kemudian ya klien yang tidak puas ini tidak bisa kita halangi untuk komplain ke dunia luar, menceritakan ya pengalaman dia yang buruk kepada orang lain, sehingga itu menjadi iklan yang buruk bagi kita. Jadi intinya kita harus betul-betul ya memegang teguh profesionalisme sebagai lawyer dan juga yang namanya kode etik, karena kita sebagai advokat ya wajib menjunjung tinggi etika profesi, karena kalau bukan kita sebagai advokat yang menghormati profesi kita, ya siapa lagi? Kita wajib menjaga etika dan profesionalisme kita sebagai advokat. Kira-kira itu ya.